Oke, jadi pada bagian ini kita akan membahas yang bagian 5 determinan. Ini materinya tidak terlalu banyak. Sorry, determinan yang agak banyak ya. Yang inverse matrix yang tidak terlalu banyak ya. Inverse matrix yang tidak terlalu banyak. Oke, kita langsung saja. Web view dulu. Oke. Jadi, jadi kita malam ini masuk ke bagian inverse matrix ya. Nah, pertama pengertian dulu. Jadi, misal ada sebuah matrik A, I, J ya, di mana I-nya itu adalah 1, 2, sampai ke N, dan J-nya itu 1, 2, sampai ke N. Ini nih kolom dan barisnya ya. IJ ini kolom dan barisnya. I ini sampai ke N, dan J ini juga sampai ke N, disebut mempunyai inverse jika terdapat matrik A-1, ya, A-1, sehingga nanti kalau nama inverse itu A-1, sehingga kalau dikalikan A kali A-1 sama dengan, atau matrik itu dikali dengan matrik inverse-nya sama dengan matrik inverse dikali dengan matrik itu sama dengan ini matrik satu atau matrik satuan ya, matrik satuan. Nih, matrik satuan. Nah, jika matrik ini mempunyai inverse, maka A ini disebut dengan matrik tak singular. Jadi kalau dia ketemu inverse-nya, kadang-kadang ada yang tidak punya inverse, nanti kita lihat. Tapi kalau inverse-nya ketemu, maka dia disebut dengan matrik tak singular. Nah, jika tidak memiliki inverse, disebut dengan matrik singular. Jadi kalau dia tidak ketemu inverse-nya, atau nilai ini dikali ini itu tidak sama dengan ini, maka disebut matrik singular. Ketunggalan inverse matrik. Jika sebuah matrik mempunyai inverse, maka inverse-nya tunggal atau unik. Jadi matrik A itu hanya punya satu inverse, dan matrik B dia juga hanya punya satu inverse gitu. Inverse-nya unik itu artinya unik ya. Jadi dia hanya punya satu inverse. Andaikan matrik B dan matrik C inverse dari matrik A, maka dipenuhi B kali A sama dengan I, atau matrik satuan, dan C kali A sama dengan matrik satuan. Ini kalau andaikan, tetapi matriknya biasanya tunggal dan unik. Jadi tidak mungkin ada matrik A itu punya inverse B dan C. Tidak mungkin. Nah, biasanya B sama dengan matrik satuan dikali B sama dengan matrik C dikali A dikali B. Pokoknya dikali-kalikan dia pasti kembalinya adalah matrik C lagi gitu ya, seperti itu. Jadi jika B sama dengan C, maka kedua inverse matrik tersebut tunggal ya, maka kedua inverse matrik tersebut tunggal. Jadi B itu ya bisa disamakan dengan C. Jadi dia tidak ada matrik itu yang punya dua buah inverse. Ya, dia hanya punya satu inverse. Nah, sifat-sifat inverse matrik itu ini, misalnya matrik A dijumlahin dengan matrik B lalu diinverskan, itu nilainya sama dengan matrik A diinverskan ditambah dengan matrik B yang diinverskan. Nah, ini misalnya matrik A dikalikan dengan matrik B diinverskan, itu sama dengan matrik B inverse dikali dengan matrik A inverse. Ini sifat-sifatnya ya. Misalnya ada konstanta dikali matrik A yang diinverskan, jadi dikalikan dulu dengan konstanta baru diinverskan. Nah, nilainya itu adalah seper K atau seper konstanta yang dikalikan dengan A inverse-nya. Jadi bisa Anda cari seperti ini, bisa Anda cari seperti ini. Nah, ada A inverse ke N. Maka sebanyaknya itu pokoknya nanti dikalikan sebanyak N kali, dan hasilnya adalah matrik itu dikalikan dengan matrik tersebut baru diinverskan, itu hasilnya akan sama seperti itu. Matrik elementer adalah matrik bujur sangkar yang diperoleh dari matrik satuan yang sesuai yang dikenai hanya oleh satu operasi baris elementer. Ini contoh nih. Adalah matrik elementer yang diperoleh dengan mengalihkan baris pertama matrik ini dengan angka 2. Ini kan jadi matrik 2 0 0 1. Ini adalah matrik elementer yang awalnya itu adalah matrik satuan ini dikalikan dengan 2, tetapi hanya baris pertamanya saja. Jadi baris ini saja dikalikan dengan 2. Sehingga ini dikali 1, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 0 adalah 0. Seperti itu. Nah, ini ada lagi, adalah matrik elementer yang diperoleh dengan menjumlahkan min 4 kali baris pertama pada baris ketiga dari matrik. Ini. Jadi, min 4 kali baris pertama, jadi ini dikalikan dengan min 4, dan dijumlahkan dengan ini. Ya, ini dikalikan dengan min 4 dan jumlahkan ini. Kalau ini dikalikan dengan min 4, artinya jadinya, sebentar. Ini jadinya min 4 ya, dikalikan dengan min 4 kan. Ini jadinya min 4. Ini jadinya 0.
Ini jadinya 0. Ini bukan 9 ya. Ini 4 nih kayak 9. Ini min 4 ya. Nah, dulu kayak 9 terus 4 saya nih. Nah, min 4, 0, dan 0. Nah, baru dijumlahkan dengan baris ketiga. Jadi min 4 ditambah 0 ya min 4 kan? Min 4 ditambah 0 ya min 4. 0 ditambah 0 ya 0. 0 ditambah 1 ya 1. Jadi artinya jadi ini. Nah, seperti itu. Nah, sementara ini adalah matrik elementer yang diperoleh dengan menukar posisi baris pertama dengan baris ketiga dari matrik ini. Jadi matrik ini tuh baris pertama dengan baris ketiganya ditukar. Ini pindah ke sini dan ini pindah ke sini sehingga jadi kayak gini. Nah, seperti itu. Ya, saya ulang. Ini pindah ke sini ya, sebaris ini pindah ke sini dan sebaris ini pindah ke atas gitu, seperti itu. Maka jadi matrik ini seperti itu. Nah, menurut Anda mana yang bukan matrik elementer dan mengapa? Kita langsung bahas saja. Nih, E1 diperoleh dari matriks satuan berordo 2x2 yang dikenai satu operasi baris elementer pertama, yaitu mengalihkan baris kedua dengan konstanta min 3. Ini artinya kita mengalihkan baris pertama dengan konstanta min 3. Jadi matriks elementer itu dia selalu matriks satuan ya. Selalu matriks satuan yang dikalikan dengan sesuatu, dijumlahkan, ditambahkan dengan sesuatu. Yang ini diperoleh dari matriks satuan 3x3 yang dikenai satu baris operasi elementer kedua, yaitu menukar baris kedua dengan baris ketiga. Baris keduanya ditukar dengan baris ketiga. Ya, baris kedua ini seharusnya kan ini 100 100 010 harusnya kan? Yang ini 010 dan ini 001 seharusnya. Nah, ditukar antara ini sama ini sehingga jadilah seperti ini. Nah, kalau yang ini dikenai operasi baris elementer yang ketiga, yaitu menjumlahkan baris pertama dengan kelipatan 5 baris ketiga. Jadi baris ketiga ini dikalikan dulu dengan 5. Jadi ini kan nanti jadinya 005 ya. Lalu dijumlahkan dengan kelipatan min 5. Nah, dijumlahkan dengan kelipatan min 5. Berarti ini, sorry, ini salah saya tadi. Berarti 00 min 5. Baru dijumlahin dengan ini. Kalau 0 ditambah 1, ya 1 tetap kan. 1 ditambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Lalu ini tadi harusnya 0 kan? Nah, jadi min 5 seperti ini. Ini kan harusnya 0 nih. 0 dikali min 5. Sehingga jadinya min 5. Sementara itu, matrik ini bukanlah matrik elementer karena tidak mungkin melakukan operasi baris elementer sehingga matrik satuan menjadi baris kedua yang menjadi baris 0. Ini bukan matrik elementer karena kita tidak bisa melakukan apapun di sini. Ini tidak bisa jumlahin dengan sesuatu sehingga ini menjadi 0. Semua. Ya, tidak ada operasi yang bisa melakukan sehingga tercipta baris matrik yang seperti ini. Nah, itu ya. Kalau misalnya Anda menjumlahkan yang mana ini seharusnya yang 0 yang di tengah kan? Ini kan seharusnya 1 1 1. Berarti ini kan ditukar nih. Tapi kan ini tidak bisa karena ini 0 semua gitu ya. Seharusnya ada satunya gitu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Jelas nggak ini? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kalau jelas saya coba tanya. Satu orang. Jelaskan mengapa ini tadi tidak elementer. Siapa ya? Tidak usah saya tunjuk. Siapa yang bisa menjelaskan ini tidak elementer? Mengapa ini tidak elementer tadi? Karena tidak ada satu, Pak. Tidak ada satu atau tidak ada kelipatan operasi yang bisa dilakukan sehingga menghasilkan yang seperti ini ya. Gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan Anda paham ya. Ini nanti dicoba-coba lagi. Nah, jadi operasi baris elementer terhadap sebuah A matrik menghasilkan A matrik N kali N ya, menghasilkan matrik yang sama dengan sekalian matrik
elementer yang sesuai dengan operasi tersebut. Ini ingat ya, matriknya itu matrik satuan dan matriknya n kali n. Ini Anda lihat nih. Ini matriknya 2 kali 2 ya. Ini 3 kali 3 ya. Ini 3 kali 3 dan ini 3 kali 3. Jadi matriknya itu n kali n ya. N kali n ini artinya kalau 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 gitu ya. Seperti itu. Matriknya n kali n. Ingat. Contoh, operasi baris elementer jumlahkan min 3 kali baris pertama dari baris kedua dari matrik A menghasilkan matrik ini. Nah, tinggal dijumlahin aja ya. 3 kali baris pertama pada baris kedua. 3 kali baris pertama. Ini berarti ini baris pertama Anda kalikan dengan min 3. Ya, Anda kalikan dengan min 3. Lalu Anda jumlahkan ya. Ini Anda kalikan dengan min 3. Lalu Anda jumlahkan. Berarti ini kalau Anda kalikan dengan min 3. Itu hasilnya adalah ini yang satu ini. Yang satu ini jadi berapa? Jadi min 3 ya. Lalu yang min 2 ini jadi kali min 3 jadi 6. Sehingga nanti matriknya jadi seperti ini ya. Nah, yang ini dijumlahin ke sini, ditambahin. Ya, sehingga min 3 dengan 3 jadinya adalah 0 ya. Ini 0 nih. Dan 6 sama 5 ditambahin jadinya 11 nih ya, 11. Itu ya. Mudah-mudahan Anda paham ya. Yang ini tetap kan? Karena ini yang menjadi penjumlahnya. Jelas ya? Jelas? Ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Aduh, saya hapus dulu. Nah, matrik elementer bersesuaian dengan operasi matrik 3 adalah ini. Sehingga diperoleh ini kan, nih. Yang saya sampaikan tadi ya. Seperti itu. Menemukan inverse dari sebuah matrik. Nah, diberikan matrik A yang non-singular, inverse dari A dapat ditemukan dengan memperluas matrik A dengan matrik I. Yang kemudian menerapkan serangkaian operasi terhadap matrik AI sampai diperoleh IA-1. Seperti ini contohnya. Contoh ya, ini ada matrik 3 kali 3, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Ini sudah saya record belum ya? Sudah. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Anda disuruh mencari inverse-nya. Bagaimana cara mencari inverse-nya? Anda tambahin dia dengan matrik satuan. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini Anda tambahin dengan matrik satuan yang sama. Kalau ini 3 kali 3, ini 3 kali 3. Ya. Bisa dipahami nih ya. Ini matrik yang asal tadi. Ini Anda tambahin dengan matrik satuan. Ya. Nah, sehingga jadi matriknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 ini matriknya ya. Jadi matrik 6 kali 3. Nah, lalu pokoknya aturannya itu adalah Anda membuat matrik ini menjadi ini sehingga yang ini menjadi yang di depan ini menjadi matrik satuan seperti itu. Pokoknya Anda mengubah semua matrik ini menjadi matrik satuan. Ciri-ciri matrik satuan adalah nilainya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti itu. Nah, langkah pertama adalah baris kedua Anda kurangi dengan 2 kali baris pertama. Baris kedua Anda kurangi dengan 2 kali baris pertama. Lalu baris ketiga Anda kurangi dengan baris pertama. Sehingga nanti ini dapatlah ini jadi 0 dan ini jadi 0. Ini fungsi ini, yang ini untuk menjadikan yang ini untuk menjadikan ini 0, yang ini untuk menjadikan ini 0. Sehingga nanti jadinya 1, 0, 0. Ya, 1, 0, 0. Kita coba. Ini kan 2 dikali min 2 kali 1. Artinya baris kedua dikalikan dengan 2 kali baris pertama. Kita kalikan dulu 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama ini berarti ini semuanya ya, ke 6-6-nya. Ke 6-6-nya. Ini jadi 2. Ini jadi 4, ini jadi 6, ini jadi 2 ya. Ini jadi 0 tetap, ini jadi 0. Lalu Anda kurangi baris kedua, 2, 5, 3, 0, 1, 0. Itu Anda kurangi dengan yang ini. Yang ini, tunggu saya ganti warna penanya dulu. Yang ini,
Anda kurangi dengan ini. Sehingga 2 baris kedua ini ya artinya ya. Baris kedua. 2 dikurang 2, 0 kan? Sorry. Ya, ini kan satu tetap ya. Kalau baris ini kan tetap ya. Baris ini tidak berubah. Yang berubah itu kan adalah baris yang ke ini. Nah, ini 2 dikurang 2 jadinya 0 nih ya. 0. Lalu 5, yang ini 5 dikurang 4 ya. 5 dikurang 4 jadi 1 kan? Lalu 3 dikurang 6 jadi min 3 ya. Lalu 0 dikurang 2 jadi min 2. Lalu 1 dikurang 0 jadilah 1. Lalu 0 dikurang 0 jadilah 0. Nah, begitu juga dengan ini. Ini berarti baris ketiga Anda kurangi dengan baris pertama sehingga jadi ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dia jadi nanti untuk yang pertama jadilah ini 0, sorry. Jadilah ini 0, ini 0. Seperti itu. Ya. Jadilah ini 0 dan ini 0, seperti itu. Nah, setelah itu baru Anda mau menjadikan mana lagi yang 0? Ini 0 dan ini 1. Sehingga Anda lakukanlah ini. Dari sini ya, dari sini. Lalu dari sini lagi Anda lakukan ini sehingga ini menjadi 1. Begitu seterusnya Anda lakukan ini sehingga ini menjadi 0. Tapi ini masih ada 2 ya. Anda lakukan lagi sampai pokoknya yang di sebelah kiri ini berubah menjadi matriks satuan. 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Sehingga yang ini menjadi matriks inverse-nya dari si matriks ini. Nah, inilah dia matriks inverse-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa? Kira-kira? Atau ada yang bingung? Kalau bingung nggak apa-apa, tanyakan aja. Di mana kira-kira Anda bingungnya? Saya ulang lagi, menjelaskan. Halo? Jelas Masih kira-kira? bingung, Pak. Bingungnya di mana? Di yang ketiga, Pak. Yang ketiga yang mana? Yang ini? Iya, Pak. Yang ini? Sudah jelas? Bingungnya yang mana nih? Menentukan inikah? Atau hasil ini? Yang mana bingungnya? Yang ketiga awal tadi, Pak. Oh, yang awal tadi. Oke, yang awal tadi ya. Saya ulang ya. Jadi kan ini soal kita. Ya, ini soal kita. Ini kan matrik yang akan kita ubah menjadi inverse. Nah, matriknya itu adalah 1, 2, 3. Ini dari soal ya. 2, 5, 3 dan 1, 0, 8. Nah, ini adalah matrik satuan. Ingat matrik satuan itu bentuknya adalah diagonalnya itu 1. Diagonalnya itu 1. Seperti ini. Kalau dia 2 kali 2, maka diagonalnya yang 2. Ini berarti ini matriknya. Kalau 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 seperti ini. Pokoknya diagonalnya itu 1 dan yang lain adalah 0. Ini namanya matrik satuan. Nah, inverse itu terjadi apabila matrik A tadi, matrik yang 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 ini diubah menjadi matrik matrik satuan. Nah, otomatis yang ini berubah, yang ini juga berubah kan? Nah, sehingga ubahan terakhir ini yang menjadi matrik inverse. Nih. Ubahan terakhir ini yang menjadi matrik inverse. Nah, saya coba tadi yang pertama tadi. Saya ulang lagi. Ini Anda kan disuruh mengubah dari 1, 2, 1. Berarti ini dulu yang Anda ubah ya. Anda jangan melihat kemana-mana dulu. Yang Anda ubah itu yang ini dulu. Yang apa namanya ini? Yang kolom 1 ya. Yang kolom 1 dulu. Anda ubah ya. Yang kolom 1 Anda ubah. Nah, pokoknya Anda mau mengubah ini angka 2 ini dan angka 1 ini menjadi kan ingin menjadi 100, 010, 001 sehingga ini harus menjadi 100. Terserah ininya mau jadi seperti apa. Terserah yang lainnya menjadi seperti apa. Pokoknya Anda harus goals Anda atau tujuan Anda adalah mengubah 1 ini menjadi 1 kolom ini ya, 100 seperti itu. Ya, 100. Nah, caranya gimana? Ya 2 ini Anda harus jadikan 0. Cara dia menjadikan 0 ya
Yang gampang yang ini dikalikan. 2 ini dikali dengan 2 yang di baris pertama. Atau ini bisa juga 2 ini dikalikan dengan 2 yang di baris ketiga. Boleh juga, terserah lah. Tapi kalau dalam buku kan dia yang baris pertama, sama aja. Pokoknya yang ini Anda jadikan dengan yang pertama. Pokoknya mana yang mau Anda ubah, itu yang dikalikan dengan yang tidak berubah. Seperti ini. Ini kan tidak berubah ya. Yang atas kan tidak berubah. Karena dia sudah satu kan. Sudah satu. Beda cerita kalau ini bukan satu ya. Beda cerita kalau ini bukan satu. Ini sudah satu kebetulan. Jadi ini tidak kita apa-apakan lagi yang di atas ini. Nah, bagaimana supaya ini menjadi 0 dan ini menjadi 0? Ya, ini caranya. Baris kedua dikurang dengan 2 kali baris pertama. Nah, kita lihat. 2 kali baris pertama itu berarti ini yang ini itu Anda kalikan dengan 2. 2 kali baris pertama kan? Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Ini Anda kalikan 2 ya. Kali 2. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 1, 2. 2 kali sebentar. 2 kali 1, 2. 2 kali 0, 0. Dan 2 kali 0 juga 0. Nah, ini dia perubahan baris pertama setelah dikali 2. Nih, perubahan baris pertama setelah dikali 2. Nah, ini terpenuhi nih. Nih. Ini dia. Lah, ya. Nah, lalu baris kedua nih, baris kedua dikurang dengan yang ini tadi. Dikuranglah dia dengan yang ini tadi. Sehingga dia akan menjadi ini kan. Jadi 2, baris kedua yang mana? Baris kedua kan yang ini. Berarti 2 dikurang 2 dikurang 2. Berapa? 0 kan? Nih 0. Lalu 5 dikurang 4. Berapa 5 dikurang 4? 1. Ya. Lalu berapa lagi? 0 dikurang 2. Berapa 0 dikurang 2? Min 2. Yang ini lupa saya. 3 dikurang 6. Menjadi berapa? Min 3. 3 kurang 6 min 3 ya. Lalu 1 dikurang 0. Ya jadi 1. Lalu 0 dikurang 0. Ya jadi 0 kan. Nah ini. Nah begitu seterusnya. Untuk yang ini tuh begitu. Untuk yang ini tuh begitu. Gitu. Yang ini tuh dia perginya ke sini. Nih. Yang ini tuh dia perginya ke sini. Nih. Nanti yang berubah itu adalah ini. Nah tuh. Paham ya? Nah yang ini tuh nanti yang berubahnya adalah yang baris ketiga. Yang ini. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya. Ini juga gitu, ini juga itu, sehingga tercipta seperti ini. Di mana ini adalah matriks satuan, ini matriks I, dan ini adalah A inverse-nya. Ini A inverse. Nah, itu inverse dari matriks A. Ya, kalau Anda mau ini, mungkin kalau penjelasan saya masih kurang jelas, coba Anda nonton YouTube juga ya, nonton YouTube lagi. Coba dengar penjelasan dari orang, mungkin saya tidak pandai menjelaskan, saya tidak tahu lah. Tapi kira-kira seperti itu yang bisa saya beritahukan ke Anda. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya gitu ya. Coba cari-cari lagi, Anda import, coba cari-cari lagi, nonton lagi video YouTube terkait ini, mencari inverse dari sebuah matriks gitu. Sehingga diperoleh matriks inverse-nya itu adalah ini nilainya, yang dari sini tadi. Nah, seperti itu. Itu bagian 4 ya. Selesai kita yang bagian 4. Sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 5, determinan ya. Nah, sekarang kita masuk ke determinan. Jadi kalau tadi itu inverse, ini determinan ya, itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Nah, jadi misalnya ada matrik 2 kali 2. Syarat satu matrik mempunyai determinan, itu dia matrik bujur sangkar. Anda harus tahu matrik bujur sangkar itu yang ininya sama, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, dan seterusnya. Itu matrik bujur sangkar.
Jadi syaratnya dia mempunyai determinan adalah 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 4 kali 4 gitu ya. Tapi kalau matriknya seperti ini 2 1 4 gitu ya. 3 5 6. Ini kira-kira punya determinan atau tidak? Punya determinan atau tidak matrik ini? Tidak, Pak. Tidak ya, karena dia tidak bujur sangkar. Karena ini adalah matrik 3 kali 2. Ya. Sorry. Ini matrik 2 kali 3. Dari mana nampaknya? 2 ini adalah baris. Ya, 2 ini adalah baris. Ingat yang pelajaran kemarin, 3 ini adalah kolom. Jadi ini baris, ini kan barisnya 2. Baris itu yang mendaftar ke samping ya. Itu kan 2 tuh. 1, 2. Kolomnya kan 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, ini tidak mempunyai determinan, karena dia bukan matrik bujur sangkar. Ya, bukan matrik bujur sangkar. Kita lanjut. Nah, ini determinannya. Kalau misalnya 2 kali 2 gampang ya ngedeterminaninnya. Jadi kalau 2 kali 2 misalnya ada matrik A, B, C, D, determinannya itu adalah AD, A dikali D, dikurang C dikali B. Nah, jadi definisikan persamaan yang berordo lebih besar. Misal matriknya kita kasih contoh 1, 2, 3, 4. Anda disuruh cari determinannya. Berarti determinannya adalah 1 kali 4 ya, kurang BC 2 kali 3. Sehingga ini 4 kurang 6. Determinannya adalah min 2. Nih, determinannya nih. Tuh ya. Itu untuk khusus 2 kali 2. Kalau masih 2 kali 2 itu dia gampang. Nah, tapi coba kalau 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 baru agak berat ya. Nah, ini Anda bisa lihat nih. 3 kali 3 baru agak berat. 4 kali 4 lebih berat lagi gitu ya. Maksudnya nggak seberat itu juga sih, tapi ada caranya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Misalnya kan ada matriks 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. Ditambahin aja dengan separuhnya ujungnya ini. Ini kan matrik aslinya seperti ini. Nah, ditambahin aja dengan 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2. Ditambahin separuhnya taruh di sini gitu. Sehingga dia menjadi matrik yang bisa digambar seperti ini nih. Nah, ini bisa nih digambar, nih digambar, nih digambar gitu. Sehingga bisa jadi seperti ini nanti. Nih. Nih. Nih ya yang biru ini A11 dikali A22 dikali A33, A12 nih kan, A11 kali A22 kali A33, A12 kali, kalau ini nggak Anda tambahin, yang ini nggak Anda tambahin, maka ini tidak akan terbentuk. Ya, ini tidak akan terbentuk. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Nah, ini tidak akan terbentuk. Ya. Nah, jadi 1121 23 3. Ini. Lalu yang ini 1223 31. Lalu yang ini 1321 32 nih. 1223 31 1321 32. Dikurang dengan yang merah ini. Nah, yang merah ini. 31 dikurang 322311 dan 332112 dikurang ini. Nah, ya, ingat, yang biru dikalikan lalu dijumlahin, dikurang yang merah dikalikan lalu dijumlahkan, seperti ini dia jadinya. Ya, jadi determinan A ini, nah bisa Anda tulis kayak gini. A11 kali min 1, 1 tambah 1, dan begitu seterusnya. Tapi yang paling gampang kayak gini sih. Yang paling gampang diingat tuh yang kayak di atas ini. Nah, seperti itu. Sehingga Anda bisa mencari determinan 11, determinan 21, determinan dan lain sebagainya. Ini Anda bisa nyarinya kayak gini. Nah, sehingga bisa dirumuskan ada minor dan kofaktor. Definisi minor, misal matrik N kali N sama dengan AIJ, maka minor dari AIJ dilambangkan oleh MIJ adalah determinan pada submatrik A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I pada kolom ke J. Kita ulanglah yang ini menjelaskannya supaya Anda tidak bingung. Ini kan matrik 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 1 3 2 1 3 2 1 3, ini ada satu-satunya. Berarti kan A11 nih.
ini Anda kumpulkan. Anda kumpulkan yang satu-satunya Anda kumpulkan. Jadi 1 kali min 1, 1 tambah 1 dikali A22 kali dikurang A23. A21 kali A12 dikali ini, lalu menjadi A21. Ini pokoknya Anda kumpulin nih. Yang 1, lalu yang ini 22, 33, 23, dan 32. Yang ini 12, 21, 33, 23, dan 31, dan begitu seterusnya. Sehingga Anda bisa tulis A11 itu kawannya adalah 22, 23, 32 nih. A11 itu adalah 22, lalu 23 ini ya. A11 itu yang ini berarti ini dan ini. Paham nggak maksudnya? A11 itu berarti dia ini dan ini. Lalu A12, 12 itu ini berarti dia itu adalah ini dan ini. 12 itu 23, sorry ya, 23 21 ya. 23 21 33 31 nih. 23 21 33 dan 31. Berarti pokoknya yang ini dia 4 yang di bawahnya. 4 yang di bawahnya ini. Nih. Yang ini dia 4 yang di bawahnya ini. Yang ini dia 4 yang di bawah ini. Ya, mudah-mudahan Anda paham lah gimana cara jelasinnya ya. Nah, pokoknya pokoknya Anda lihatlah ini ya. Seperti itulah dia kira-kira. Ya. Saya ulang, 1 itu dia temannya itu adalah 22, 23, 32, 33. 22, 23, 33 dan 32 nih. Lalu 12 itu temannya itu adalah 21, 12 nih ya. 21, pokoknya dia pasti ke belakang sini. 21, 23, 31, 33. Lalu yang A13 ini temannya pasti ke belakang sini. 21, lalu 22, 31 dan 32. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga bisa Anda tulis seperti ini. Ya, ini bisa Anda tulis. Yang ini Anda jadikan determinan A21 nih ya, ini kali ini. Lalu Anda jadikan determinan, bisa Anda tulis seperti ini. Nah, bisa Anda tulis jadi seperti ini. 21, 21 ini mana? 21, 12, 13, 21 ya. 12, 13, 32, 33. 22, 22 itu ini berarti 13, ya betul kan? 13, 11. Pokoknya yang dia tidak menyentuh yang bagian dia seperti itu ya. Nah, sehingga bisa dirumuskan minor dan kofaktor. Jadi minor adalah AIJ yang dilambangkan oleh MIJ adalah determinan dari submatrik A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan semua entry pada kolom ke J. Kofaktor dari AIJ yang dilambangkan oleh CIJ adalah ini, min 1 MIJ. Kita contoh ini nih. Tentukan minor dan kofaktor dari entry 11, 32, 23 dari matrik di bawah ini. Nah, minor A11 diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke-1 dan semua entry pada kolom ke-1. Ya. Jadi kalau Anda mau mencari minor A11, ini kan A11 tadi ya. Berarti ini kan Anda tambahin dengan yang tadi ya. Berarti ini Anda tambahin dengan 2, 0, 4, ya, Anda tambahin min 3, min 1, 5. Anda tambahin kayak gitu. Bentar. Ya, 21 ya. Nah, sehingga ini Anda tambahin kayak gini. Sehingga minor A11 diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke-1. Jadi A11 itu kan yang ini ya. Dia membuang entry pada baris ke-1 dan entry pada kolom ke-1. Jadi yang dibuang itu adalah yang sini dan yang sini. Sehingga yang tersisa hanya yang ini, min 1, min 2, min 5, dan min 4. Yang tersisa itu ini, dan ini. Nah, maka jadilah dia ini. Ini tinggal Anda AD kurang, apa ya, kalau 14 ini dari mana? 14 ini pakai yang tadi ya, AD kurang BC tadi. Berarti min 4 kurang min 1, min 4 kali min 1, min 5 kali min 2. Berarti ini min 4, AD min 1,
kali min 4 dikurang BC 5 kali min 2. Sehingga dapatlah ini min 1 kali min 4 berarti dapat 4. Ini dikurang 5 kali min 2 berarti min 10. Sehingga 4 ditambah 10 jadinya 14. Itu. Ya. Nah, untuk A32, ini A32 ya. Diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ketiga dan pada kolom kedua. Jadi Anda lihat kalau 32, dia yang dibuang itu baris ketiga, yang depan ini menyatakan barisnya, yang belakang ini menyatakan kolomnya. Jadi baris ketiga dan baris kedua, kolom kedua. Baris ketiga kita hapus dulu semuanya. Baris ketiga, berarti baris ketiga yang mana? Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Berarti yang dihilangkan adalah baris ketiga, berarti ini hapus. Dan kolom kedua berarti ini hapus. Nah, tuh. Berarti yang tersisa adalah 2, 1, 0, min 2. Nah, begitu juga dengan 23. 23 membuang pada baris kedua. Jadi yang dibuang adalah baris kedua. Jadi kalau 23 berarti yang dibuang pada baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua, mana baris kedua? Ini berarti kan baris kedua nih. Baris pertama yang 2 min 31 ini baris kedua nih kan? Baris kedua nih. Nih. Baris kedua kita hilangkan dan kolom ketiga nih, kolom ketiga ya. Nah, berarti yang sisa adalah 2 min 3 4. Ini harusnya min 5 ya. Min 5. Seperti itu. Nah, gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih gampang ini. Oke, saya lanjut. Nah, pada perhitungan kofaktor di pangkat min 1 di jumlah indeks entry dapat terlihat pula jika baris indeks ini genap maka faktor minor, sedangkan jika baris ganjil maka minor 1. Jadi misalnya ada C11, maka dia akan menjadi min 1, 1 tambah 1, M11. Kalau misalnya 32, maka min 1, 3 tambah 2, M32. Ini min 1 ya. Jadi pada penghitungan kofaktor pangkat dari min 1 dan jumlah entry dikalikan dengan min 1 semua nih kalau mau nyari kofaktornya. Yang M-nya tadi dikalikan dengan min 1 dan pangkatnya dikalikan. Misalnya kan 32 berarti min 1 pangkat 3 tambah 2 berarti min 1 pangkat 5 ya. Min 1 pangkat 5 yang ini. Yang ini berarti min 1 pangkat 2. Positif ya. Min 1 pangkat 2 kan positif. 14 ini pun positif kan, jadi positif. Kalau ini kan negatif. Jadi min 1 kali min 1. 1 kali min 1 lagi min 1. Min 1 kali min 1 lagi jadi 1. Lalu dikali lagi dengan min 1 jadi min 1 lagi kan. Sehingga jadi min seperti ini. Nah begitu seterusnya. Kalau ini berarti 2 tambah 3. Sama ya, 5. Ini sama. Ini mudah-mudahan Anda juga paham ya. Yang ini masih gampang ini. Nah ekspansi kofaktor misalnya AN kali N sama dengan AIJ. Determinan dari A. Misalnya seperti ini nih. Nah, karena baris ke I menjadi acuan tetap disebut dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Berarti misalnya determinan dari A itu adalah AI1, CI1, AI2, CI2, dan seterusnya. Atau dibuat kayak gini. Ini contoh. Tentukan determinan matrik di bawah ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom yang paling sedikit perhitungannya. Penyelesaian. Untuk memudahkan, ini yang mana dulu nih? Yang 2 min 3 yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Ini 2 min 34, 0, 5, 6, min 5, 3, 1. Untuk memudahkan perhitungan determinan, pilih baris kolom yang paling banyak memuat entry 0. Karena pada perkalian dengan kofaktor yang menghasilkan 0, pada kamus matrika dapat kasus ya. Matrika dapat ekspansi kofaktor baris kedua dan kolom baris pertama. Jadi pada matrika dapat dipilih ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua atau kolom pertama nih. Baris kedua atau kolom pertama. Karena inilah satu-satunya yang memuat angka 0, baris kedua dan kolom pertama. Nih. Berarti yang dihilangkan itu ini dan ini. Sehingga determinannya adalah, berarti yang tersisa itu kan 1, 1. Ya. Lalu ini 2, 1. Ini kan Anda jangan lupa ya penghitungannya. Ini kan 1, 1. Ini lalu 2, 1. Ini 3,
1. Ini kan 1, 2. Ini 2, 2 ya. Ini 2, 3 ya. Lalu ini 1, 3. Ini 2, 3 ini. Dan ini 3, 3. Nah, sehingga untuk ini berarti yang ini kalau yang ini dibuang sama yang ini dibuang, berarti yang sisa adalah 21, 31, 23 dan 33 nih. Berarti yang dibuang itu adalah 11 ya, 11, lalu 21 dan 31. Nah, ekspansinya seperti ini. Ya, tinggal Anda masukkan aja nilainya. Jadi ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Kolom pertama itu nilainya adalah 11. Kolom pertama nih ya. Ini kan kolom pertama nih, 11. Lalu ini 21. Oh, sorry, saya terbalik nih. Sorry. Delete. Jadi penamaannya itu nggak gitu ya. Sebentar, saya lupa nih penamaannya. 11, 12, 13. Oh gitu, 11, 12, 13. Oke. Penamaannya itu sorry. Tadi itu 11, 12 gitu ya. 13. 21, lalu 22, 23 gitu ya. Coba. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 21, 22, 23. Ya, oke. 21, 22, 23. Ini berarti 31, 32, 33 gitu ya. Yang dihilangkan itu yang ini. Saya ganti warna lah penanya. Warna ungu ya. Yang dihilangkan tuh yang 11, yang diambil tuh berarti yang 11, 21 dan 31. Lalu 21, 22 dan 23. Kan yang ini tadi ya. Yang baris ke kolom pertama dan baris ke 2. Nah, itu. Nah, ini berarti ini satu-satunya nih. Ini satu-satunya. Ini lalu ini 21-nya. Ini untuk kolom pertama ya. Lalu ini kolom pertamanya, lalu yang 31-nya. Ini yang 31-nya. Nah, ini untuk baris kedua itu adalah 21. Ini yang 21-nya. Mana 21-nya ini? Seharusnya ada 21 satu di sini ya. Saya nggak tahu kenapa nggak dimasukkannya 21. Seharusnya ada 21 ini. Ini seharusnya ada 2. Oh, 21 sudah di atas ya. Sorry. 21 sudah di atas. Karena 21 sudah di atas, jadi tidak perlu lagi 21 dihitung ya. 21-nya sudah di atas. 21 ini sudah ya. 21 kan ini. Ya 21 kan sudah nih. 21 sudah, tidak perlu lagi. Langsung dia 22 dan 23. Ini 22 dan 23. Sehingga diperoleh 164 dan 164 seperti ini. Nah, untuk yang ini gitu juga ya. Yang ini gitu juga. Mana yang banyak nolnya? Anda lihat, mana yang banyak nolnya? Pilih ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi yang di banyak nolnya itu, ini ada 3 nih nolnya. 1, 2, dan 3. Sementara ini hanya punya 1 nol. Ini hanya punya 1 nol. Berarti yang akan kita lakukan yang ini. Nah, seperti itu. Sehingga didapatkan ini. Sama kayak yang tadi ya. Nah, sehingga didapatkan determinannya adalah ini. Seperti itu ya. Nih. Nah, sifat-sifat determinan ini ya. Determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Lalu determinan A transpose sama dengan determinan A dan segitunya. Nanti Anda baca sendirilah kalau ini. Ini tinggal dibaca saja. Sifat-sifatnya. Sambil Anda coba-coba. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Untuk yang ini. Yang ini? Ada? Nah, benar-benar Anda memang mengerti ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk kita masuk ke bagian reduksi baris ya. Nah, dengan menggunakan sifat ke-8 dan ke-4, maka dapat mempermudah untuk menghitung determinan dengan cara mengubah bentuknya menjadi matriks segitiga, 8 dan ke-4. Ini sifat 8, ini ya. Dan sifat ke-4, yang ini.
Anda baca nanti. Nah, reduksi baris mencari determinan dari suatu matrik dengan reduksi baris adalah membawa matrik awal ke bentuk matrik segitiga atas sehingga mempermudah perhitungan. Jadi ingat, mereduksi itu adalah mencari determinan dari suatu matrik dengan reduksi baris, yaitu membawa matrik ke awal bentuk matrik segitiga atas. Jadi dia harus dibuat segitiga atas. Kemarin ciri-ciri segitiga atas adalah bagian bawahnya nol semua ya. Bagian bawah matriknya itu adalah nol semua seperti ini. Nah, Anda harus buat ya bagian bawahnya itu menjadi nol semua ini. Nih, nol semua. Nah, caranya ya kayak tadi ya. Yang kayak tadi, Anda harus membuat, pokoknya Anda harus mengarahkan ini, dan ini itu menjadi nol. Jadi segitiganya itu adalah ini, nih, ini, dan ini itu nol. Ini itu harus menjadi nol, ini nol. Dan kebetulan ini sudah nol. Ya sudah, Anda pakai yang cara OBE ini tadi kan, ini OBE namanya ini ya. Jadi ini dulu Anda usahakan, tadi awalnya kan sudah nol. Jadi yang mana Anda usahakan nol dulu, yaitu yang ini. Yang 553. Yang ini Anda usahakan jadi min 1 dulu. Baru nanti Anda jadikan 0 seiring waktu sehingga nanti jadi matriks seperti ini. Nah, ini memang harus Anda coba-coba sendiri ya. Harapan saya memang Anda coba-coba sendiri. Karena ya saya coba pun kalau Anda tidak mengerti ya sama saja kayak yang tadi. Memang Anda coba coret-coret sendiri. Pokoknya Anda bawakan dia matriknya. Ujungnya itu adalah ini menjadi 0. Bagaimana caranya sehingga ini menjadi 0. Itu segitiga bawah. Lalu ada lagi kombinasi reduksi baris dan ekspansi kofaktor. Jadi penggunaan kombinasi, bentar. Jadi penggunaan kombinasi metode reduksi baris dan ekspansi kofaktor secara bersamaan menyebabkan perhitungan determinan lebih cepat. Ini tentukan determinan di bawah ini nih. Contohnya ada determinan 00, 20, 31, min 1, 0, 2, 0, 0 ini. Nah, lalu pada baris 1 memuat 0 yang terbanyak karena itu dilakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Baris 1 memuat 0 terbanyak. Baris ke-1 berarti ini memuat 0 terbanyak. Dilakukan ekspansi kofaktor yang tadi ya. Berarti 11, 12, 13, 14. Ini 13, ini selesai 13, lalu 14 dan lain sebagainya. Pokoknya dilakukan seperti ini. Nah, lalu ada lagi yang namanya aturan Kramer. Misalnya ada A, N, N. Ini berarti matrik bujur sangkar ya. Adalah kofaktor dari N3 AIJ. Matrik disebut dengan matrik kofaktor. Transform matrik kofaktor disebut dengan matrik adjoint yang ditulis ADJ ya, atau adjoint dari A. Ini contoh nih, tentukan matrik kofaktor A dan matrik adjoint A. Nah, ini Anda cari dulu, berarti kan Anda cari dulu C11. C11 tadi yang kayak rumus di depan tadi ya. Yang ini, cara mencari C itu kan yang ini tadi. Jangan Anda lupakan. Mana tadi ya? Aduh. Kejauhan ya. Mana tadi? Tadi ada lah ya. Kunci tadi lah. Mencari C itu kan tadi ada, sudah kita sampaikan. Nah, Anda carilah semua CC untuk semua kolomnya. C11, 12, 13, begitu seterusnya sampai ini C33 nih. Anda cari sampai C33. Nah, kofaktornya itu adalah adjoint-nya itu ya nilai-nilai dari kofaktornya ini. Adjoint itu adalah nilai-nilai dari kofaktornya ini. Pokoknya dia kalau 1-1 berarti yang Anda kurangi adalah baris ke-1, kolom ke-1. Berarti ini baris 1, kolom 1. Berarti kan ini min 1, 1 kali 1, berarti baris 1, kolom 1, berarti 16, 3 ya. Dulu. 3 min 2. Mana sih matriknya ini? Berarti baris ke-1, kolom ke-1, kalau 1-1 kan, berarti min 2, 0, 5, min 4. Kan? Min 2, 0, 5, min 4. Kalau 1-2, berarti baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1, berarti 2, 3, 5, min 4. 1-2. 1-2 itu 3, 0, 4, min 4. Sorry. 3, 0, 4, min 4. Oh, 3, 0, 4, min 4. Berarti kolom kedua, baris kedua. Oh ya, kolom kedua, baris ke 1. Ini 21 ya. Kolom kedua, baris ke 1. Kolom kedua, baris ke 1. Jadi min 3, 0, 4, min 4. Begitu seterusnya.
Kolom ini kalau ini berarti kolom ketiga baris ke satu. Kolom ketiga baris ke satu. Kolom ketiga ini. Kolom ketiga, 30 ini kita coret. Baris ke satunya tetap. Berarti 3 min 2, 4, 5. 3 min 2, 4, 5. Betul kan? Nah, seperti itu. Ya. Ini Anda baca lagi yang tadi. Sehingga nanti adjoint-nya itu adalah nilai dari ini. 8, 2, 3, 6, 2 min 12 nih. Ini adjoint-nya. Nilai dari kofaktornya ini. Nah, ini ada rumus ya. A adjoint A sama dengan 1 per determinan A sama dengan I. Jadi ada matrik A, Anda adjoint-kan, lalu Anda kali dengan 1 per determinan A, itu adalah matrik satuan. Lalu matrik inverse A dikali A adjoint A 1 per determinan, ini jadi kayak gini. Nah, seperti ini seterusnya. Nah, ini bisa Anda lakukan di sini. A min 1 dari matrik ini, maka Anda disuruh ngitung ini. Nah, gitu. Nah, ini Anda coba-coba saja. Mana lagi nih? Tentukan X, Z dari sistem bersama linear binding dengan menggunakan aturan Cramer. Aturan Cramer itu pokoknya yang tadi ya. Nih. Jadi kofaktornya itu adalah adjoint dari matriknya. Kofaktornya adalah adjoint dari matriknya. Nih. Itu aturan Cramer. Jadi kalau misalnya ada mana? Ada kayak gini. Mana ya? Mana contohnya tadi? Nah, ini. Tentukan nilai X, Z dari aturan ini dengan menggunakan aturan Cramer. Ini Anda tinggal Anda buatkan dalam bentuk matrik ya. Berarti ini kan jadinya matriknya min 2, 3, min 1. Ini ya, ingat ya yang kemarin. Ini X, Y, Z. Jadi nanti ini min 2, 3, min 1. Ini dari sini min 2, 3, min 1 nih ya. 3, 2, 3, 2, min 1, 3. Nih. Min 2, 3, min 1, 3, 2, 3, 2, min 1, 3. Ini X, Y, Z-nya. Ini hasilnya 4, 1, 2 itu jadi matrik seperti ini. Nah, Anda determinankan matrik A ini, sehingga nanti dapat determinannya min 20. Nah, baru nanti Anda bisa dapatkan nilai X-nya. Nah, Anda cari dulu determinan A, lalu Anda cari determinan untuk khusus bagian X-nya, lalu Anda cari determinan untuk khusus bagian Z-nya. Sehingga dapatlah seperti ini nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini memang juga sama kayak yang tadi, Anda sebaiknya memang minjem bukunya, lalu Anda oprek-oprek, Anda coba coret-coret lagi gitu ya. Jadi tidak bisa Anda hanya mengandalkan saya saja, yang namanya kuliah itu tetap juga Anda harus mencoba ngorek-ngorek sendiri gitu ya, ngoprek-ngoprek sendiri. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya Anda melihat tadi aja seperti tadi, itu tidak akan, ya mungkin Anda mengerti sedikit, tapi sambil Anda coret-coret juga saya rasa Anda akan lebih paham apa yang saya maksudkan tadi gitu ya. Memang diharapkan Anda juga mencoret-coret di kertas atau di buku catatan Anda seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada? Oke lah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau memang Anda mau ketemu, silakan Anda suruh ketua kelas Anda ketemu saya. Nah, kita diskusikan kapan jamnya gitu ya. Karena minggu depan itu kebetulan saya dari Senin sampai Kamis itu jam 1 sampai jam 4 itu kebetulan kosong. Nah, nanti kalau misalnya kita memang ketemu secara offline, itu pertama itu tergantung permintaan. Kalau Anda mau ya kita ketemu. Kalau tidak ada permintaan ke saya, berarti kita tidak ketemu. Kita langsung ujian saja nanti. Nah, soalnya nanti ya dari soal-soal ini. Nanti saya kasihkan soalnya, mungkin saya coba berikan jawabannya. Kita tidak mungkin lagi ketemu untuk istilahnya membahas ya. Paling saya coba kasihkan kunci jawabannya. Atau Anda mungkin dari soal yang tadi, yang kemarin ya. Tapi yang kemarin itu udah ada juga ya. Nantilah kita lihat bagaimana ujiannya. Atau saya coba buatkan dulu soal yang istilahnya sekiranya bisa Anda kerjakan gitu ya. Nah, nanti saya berikan kuncinya. Mungkin 5 soal aja kayak kemarin. Seperti itu. Nah, silakan kalau memang masih mau ketemu, masih bisa minggu depan ya untuk matek. Iya, Kak. Oke, ketemu offline ya maksud saya. Satu kali lagi. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas, oh ya, belum absen ya. Juga belum